Tunggu dulu. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabila. Saya dari program studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan resensi saya mengenai dua buku yang telah saya baca. Buku yang pertama berjudul Seri Literasi Digital, Demokrasi Damai Era Digital. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana informasi yang tersebarluaskan, baik itu di ranah politik, demokrasi, yang disebarluaskan melalui media-media yang berperan sebagai alat dan ini berdampak pada masyarakat. Itu baik ada berdampak positif maupun berdampak negatif. Berdampak positif, kita mendapatkan informasi baru. Jika kita tahu bagaimana cara menyeleksi informasi yang baik dan benar dan beretika dalam menggunakan media sosial. Tetapi, dampak negatif ini sangat membahayakan jika teman-teman semua tidak tahu bagaimana cara menyeleksi atau memilah informasi mana yang teman-teman butuhkan. Dan jika tidak secara bijak dalam menggunakan media sosial, teman-teman bisa mendapatkan berita bohong atau mendapatkan ujaran kebencian, atau bahkan teman-teman bisa saja korban dari berita hoaks atau difitnah segala macamnya. Jadi setelah saya membaca buku ini, saya mendapatkan pelajaran bagaimana kita sebagai generasi milenial harus bijak dalam menggunakan teknologi informasi. Memang teknologi itu sebagai alat atau sarana yang kita gunakan untuk meringankan aktivitas kita. Tetapi jika kita tidak bijak dalam memakainya, maka kita sendiri yang akan menjadi imbasnya. Misalnya itu atau baik atau buruknya yang kita dapatkan tergantung pada kita yang penggunanya. Buku kedua ini yang berjudul Sesi Literasi Digital Cipiliti, Yuk Jadi Grammar Cerdas, Berbagi Informasi Melalui Literasi. Pada buku ini ranahnya lebih khusus karena dikhususkan bagi teman-teman yang suka main game, dan game ini tidak hanya kita saja yang bisa menjadi pemainnya. Tidak semua orang bisa memain game, hanya orang-orang yang paham saja memainkan game-game tertentu. Dan khususnya kita harus menyeleksi game mana yang lebih baik dan mengasah pikiran kita. Dan ini ada hubungannya dengan literasi. Literasi bukan saja memilah informasi, tetapi literasi juga memilah manfaat kegunaan dari apa yang kita butuhkan, seperti itu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang literasi informasi di era digital. Revolusi digital telah mendorong perubahan sosial di banyak negara. Kehadiran teknologi informasi yang banyak membawa perubahan aspek dalam kehidupan masyarakat, khususnya informasi menjadi hal yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Kesenjangan bukan lagi diukur dari kelas-kelas sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, melainkan oleh kemampuan seseorang dalam mengakses informasi. Di Indonesia, internet membantu aktivitas untuk berkomunikasi dan menyebarluaskan informasi. Hadirnya internet memberikan suatu perubahan yang sangat signifikan bagi pola perilaku seperti cara berinteraksi penggunanya, tidak terkecuali dengan apa yang terjadi pada generasi milenial saat ini. Generasi milenial juga dipengaruhi oleh teknologi, dan generasi ini bisa disebut dengan generasi digital. Hal ini dikarenakan generasi ini sudah mengenal teknologi dari ia dilahirkan di dunia ini. Dalam era ini, banyak tantangan yang dihadapi oleh generasi milenial
terutama pada berita hoaks atau berita bohong dan ujaran kebencian melewati media sosial. Untuk mengatasi hal ini, kita perlu yang namanya budaya literasi. Literasi menjadi kunci agar kita selalu menyikapi informasi yang kita dapatkan secara kritis dan secara bijak. Tetapi menurut survei PISA, angka literasi Indonesia berada pada peringkat 64 dari 65 negara. Angka ini sangat mengkhawatirkan. Bagaimana tidak? Menurut survei tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia kurang suka pada kegiatan membaca. Jika generasi milenial Indonesia menggunakan budaya literasi dalam kehidupan sehari-hari, bisa saja angka literasi Indonesia semakin meningkat. Literasi juga bisa diterapkan dalam keluarga. Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat. Dari keluarga akan melahirkan anak-anak yang menjadi pengguna teknologi informasi di era digital. Oleh karena itu, perlunya orang tua dalam memberikan pendidikan etika dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Generasi muda dituntut memiliki etika yang sopan dan santun dalam menggunakan media sosial. Karena identitas anak pada zaman sekarang sudah dapat diawasi dimulai dari jejak digital yang mereka tinggalkan. Untuk itu, perlunya generasi milenial menggunakan media sosial secara bijak, baik itu dalam berkomunikasi, berbagi informasi, serta berkreasi dalam menggunakan teknologi informasi. Kita semua perlu teknologi. Itu tidak dapat dipungkiri karena teknologi dapat meringankan aktivitas manusia. Tetapi perlu diingat bahwa teknologi adalah sarana atau alat yang digunakan. Jadi kita sebagai pengguna bertindak lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Bisa saja tindakan kita itu membawa keberuntungan bagi diri kita sendiri ataupun kerugian jika kita menyalahgunakan teknologi. Semoga informasi yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua agar kita menjadi masyarakat yang membudayakan literasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, kita sebagai pengguna harus lebih bijak menggunakan teknologi karena kerugian maupun keuntungan yang kita dapatkan itu diperoleh dari tindakan kita dalam menggunakan teknologi itu sendiri. Baik, hanya itu dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.